Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita Mawa'idhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil bab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Rubba ash'ath, berapa banyak ash'ath, orang yang rambutnya ya ash'ath, acak-acakan, akbar, berdebu, madfu' bil bab, tertolak di pintu-pintu. Maksudnya ya orang ini orang yang miskin, orang yang susah, orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Jika ia datang ke sebuah rumah untuk meminta pertolongan, ia tertolak, bahkan diusir. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau ia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung kabulkan ijabah, Allah ijabah doanya. Karena ketakwaannya, karena ya keyakinan dia dan thiqah dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan, ya akhal Islam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai seseorang dengan rupa. Allah tidak menilai seseorang dengan kekayaan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk atau rupa kalian, tidak pula kepada badan kalian, kepada jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Di mata Allah tidak terbedakan antara orang ganteng dengan orang yang tidak ganteng, orang yang cantik dengan orang yang tidak cantik. Tidak dibedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara kulit putih dengan kulit hitam. Yang membedakan di mata Allah adalah ketakwaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya. Kalaulah yang paling kaya itu yang paling mulia di mata Allah, tentu si Qarun yang paling mulia, bukan pula orang yang punya kedudukan. Kalaulah orang yang paling mulia di mata Allah yang punya kedudukan, tentu Fir'aun yang paling mulia, bukan pula orang-orang yang punya kecerdasan. Ya, berapa banyak orang-orang yang cerdas, akan tetapi mereka ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, lihat orang-orang yang diberikan kecerdasan itu, ya, seperti Aristoteles, Plato, Archimedes, demikian pula penemu-penemu teknologi yang luar biasa, tapi ternyata tidak beriman kepada Allah. Sama sekali itu tidak bermanfaat di mata Allah. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka kita melihat seseorang adalah dengan ketakwaan, bukan dengan sebatas kekayaan. Demikian pula kita memuliakan seseorang karena ketakwaan dia kepada Allah, bukan sebatas karena ia punya kedudukan. Ya, siapapun dia, semiskin apapun orang itu, kalau dia bertakwa, kita muliakan dia. Semiskin apapun dia, kalau dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kita cintai dia. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jangan kita seperti orang munafik, ya akhi. Orang munafik itu terlihat badannya bagus,
ucapannya hebat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam." Di antara manusia, kata Allah, ada yang ucapannya itu membuat kagum kamu. Ya, saking hebatnya dia dalam berbicara. Dan ia mempersaksikan kepada Allah terhadap apa yang ada di hatinya berupa kemunafikan. Wa huwa aladul khisam, sudah begitu dia pandai berdebat, ya, dan bertengkar. Jangan kita seperti itu, yang hanya sebatas terlihat hebat dalam berbicara, ingin terlihat kelebihan kita. Ternyata di mata Allah kita termasuk orang yang paling jauh dan paling dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akramakum minni manzilan." Sesungguhnya orang yang paling dekat tempatnya di antara kalian kepadaku pada hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqa, itu yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Wa inna ab'adakum minni manzilan, dan orang yang paling jauh, kata Rasulullah, tempatnya dariku kelak pada hari kiamat, siapa dia? Athar-tharun, ya, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun, orang yang pandai, orang yang banyak bicara, difasih-fasihkan untuk terlihat kehebatannya dengan sombongnya dia. Na'udzubillah. Allah juga mensifati orang munafik dalam surat Al-Munafiqun itu, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan melihat badan mereka membuat kamu kagum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka berbicara, kamu akan dengarkan ucapannya karena saking hebatnya dia dalam berbicara. Maka dari itu, ya akhi, kita tidak menilai seseorang dari kepandaian berbicara. Kita tidak melihat dari seseorang dari bagusnya tubuh dia dan bentuk dia. Allah tidak melihat itu semua. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan yang ada di hatinya dan amalan salehnya. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rubba asy'ath aghbar madfu' bil abwab. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut berdebu, tertolak di pintu-pintu, terusir ia dari pintu-pintu orang karena ia dianggap remeh, dianggap rendah, tidak punya kedudukan. Lau aqsama 'ala Allah, tapi kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, Allah langsung dengar karena saking takwanya dia kepada Allah. Subhanallah, akhul Islam, azani Allah wa ya. Kemudian beliau membawakan hadis berikutnya an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Adapun hadis yang pertama tadi yang kita bahas itu hadis diriwayatkan Muslim di nomor 2622. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa dua mata itu? Mata yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga di waktu malam di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan At-Tirmidzi di nomor 1639 dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan akhul Islam, ya, keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Karena orang yang menangis menunjukkan hatinya itu lembut. Sementara orang yang tidak bisa menangis itu menunjukkan hatinya keras, ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kerasnya hati. Adalah Rasulullah SAW berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min ilmin la yanfa', wa min nafsin wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, tidak lembut. Ya. Dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dari hawa nafsu yang tak pernah ada kenyangnya. Dan dari doa yang tidak didengar.
Ya, Rasulullah berlindung dari 4 perkara ini, akhi. Karena kerasnya hati, akhi, itu yang menyebabkan seorang hamba itu jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan seseorang keras hatinya? Banyak berbuat maksiat kepada Allah. Maka dari itu ya akhi, kerasnya hati itu menjadikan seseorang jarang berzikir kepada Allah. Kerasnya hati itu ya akhi menjadikan seseorang tidak bermanfaat lagi nasihat buat dia. Peringatan tak ada lagi manfaat buat dia. Ketika ia mendengar ayat-ayat Allah, dia mendengarnya dengan hati yang tidak suka. Naam, akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang menjadi keras hati kita setelah datang kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menceritakan Banu Israel. Allah mengatakan thumma qasat qulubuhum thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati kalian pun menjadi keras setelah itu. Bahkan ia lebih keras daripada batu sekalipun. Mengapa Allah menyebutkan batu bukan besi, bukan baja? Bahkan mungkin ya dibandingkan dengan baja atau batu, dibandingkan dengan baja atau besi, mungkin lebih kuat besi dan baja. Tapi perlu kita ketahui, akhi, besi dan baja kalau dimasukkan ke dalam api dia akan lumer. Tapi kalau batu kalau dimasukkan ke dalam api ia tambah keras, ia tidak hancur. Subhanallah, perumpamaan Allah sangat luar biasa sekali. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita supaya kita mempunyai hati yang lembut, yang ketika kita mendengarkan ayat Allah kita menangis, takut kepada Allah. Ketika kita mendengar dosa-dosa yang sudah kita pernah lakukan, kita menangis. Seorang salaf terdahulu mengatakan, ya, hati itu apabila telah bening dia akan mudah menangis. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan ini adalah merupakan sifat orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Ya, di antaranya siapa? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki atau seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu berlinangnya air mata dia. Berlinang bukan karena ya dia mengingat kesedihan. Berlinang bukan karena ya dia sedang atau ditimpa kegalauan, bukan, tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ain bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak menangis di hadapan Allah. Padahal beliau manusia yang paling baik di dunia ini. Manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Allah turunkan firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maka Rasulullah minta izin kepada istrinya di malam itu untuk berdiri salat. Maka beliau pun membaca ayat itu terus membaca dan mengulangi. Ya, semalam suntuk beliau terus menangis dan terus menangis. Ya. Subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, mereka orang-orang yang mudah menangis. Ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, kita berusaha untuk memiliki hati yang lembut, akhi. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, bertambah keimanan kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah mensifati orang yang beriman seperti itu. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Kita tidak ingin ya hati kita keras karena ada penyakit-penyakit hati di hati kita.
Penyakit itu berupa cinta dunia, berupa penyakit kemunafikan, na'udzubillah, penyakit syahwat dan yang lainnya yang menyebabkan hati kita keras ya. Nah, ini mata yang pertama. Mata yang kedua adalah mata yang berjaga di waktu malam di jalan Allah. Bagaimana maksudnya berjaga di waktu malam? Tidak tidur di malam itu. Untuk apa? Bergadang? Ya, bukan. Di jalan Allah. Maksudnya apa di jalan Allah? Banyak. Misalnya ada orang yang di malam itu dia menghabiskan malamnya untuk membaca buku, mencari atau membahas sebuah permasalahan. Permasalahan agama, din. Diambil dia buku, lihat-lihat kitab-kitab para ulama, di malam itu dia tidak tidur karena membahas suatu ilmu. Masya Allah. Berarti dia berjaga di malam itu di jalan Allah. Atau mereka yang berjaga di tapal batas supaya musuh tidak masuk dari tapal batas tersebut di jalan Allah. Atau mereka yang berjaga akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, misalnya dia menjaga ayah dan ibunya yang sedang sakit, sehingga di malam itu ia tidak tidur untuk menjaga ayahnya atau ibunya yang sedang sakit tersebut dalam rangka berbakti kepada orang tua. Ya, dia berjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Maka jadilah ya akhi, mata kita mata yang takut kepada Allah. Jangan sampai mata kita digunakan untuk melihat perkara yang haram. Jangan sampai mata kita digunakan untuk melihat aurat-aurat. Jangan sampai mata kita digunakan untuk melihat, membaca bacaan-bacaan yang syubhat, yang bisa merusak akal pikiran kita ya akhi. Nah, saudaraku sekalian, kemudian beliau membawakan hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah, kata Rasulullah, seseorang dari kalian berharap-harap kematian karena musibah yang menimpanya. Maksud yang dimaksud dengan musibah di sini, kata para ulama, itu musibah dunia. Dan jika dia memang harus berharap kematian, hendaklah ia mengucapkan doa ini, kata Rasulullah. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku ya Allah jika memang wafat itu baik untukku ya Allah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di nomor 5671 dan Muslim di nomor 2680. Subhanallah, akhul Islam, di sini Rasulullah SAW mengingatkan bagi mereka yang ditimpa musibah dunia, seberat apapun musibah itu, berupa sakit, ya, berupa dililit hutang, ataupun yang lainnya. Kata Rasulullah, jangan seseorang dari kalian berharap-harap kematian. Jangan. Hanya karena ditimpa musibah dunia yang menimpa kita. Ya. Tapi kalau misalnya musibah itu akan bisa merusak agama kita, boleh tidak kita memohon kematian? Kata para ulama, boleh seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, dia berdoa, wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, apabila engkau menginginkan kepada suatu kaum fitnah, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu. Ya. Juga Rasulullah SAW mengabarkan akan datang suatu zaman yang saking hebatnya fitnah itu, seseorang ketika melewati kuburan berharap agar ia bisa menggantikan mayat yang ada di kuburan tersebut. Sehingga kata para ulama, ya, mengharapkan kematian karena khawatir agamanya yang rusak itu tidak apa-apa. Adapun kalau mengharapkan kematian karena musibah dunia yang menimpa kita, ini tidak boleh.
Dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena musibah dunia itu hakikatnya akhi menggugurkan dosa-dosa kita. Musibah dunia itu akhi hakikatnya itu mengangkat derajat kita, Masya Allah. Kalau kita ditimpa sakit, dengan sakit itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kalau ternyata Allah wafatkan kita karena sakit itu, Allah ampuni dosa, Allah masukkan kita ke surga, alhamdulillah. Iya, sebagian disebutkan itu dalam hadis-hadis yang sahih. Apabila kata Rasulullah, ya, menimpakan kepada seorang hamba sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jika ia sembuhkan, maka Allah cuci ia dari dosa-dosa. Dan jika Allah wafatkan, maka Allah masukkan ia ke dalam surga. Maka berbahagialah Anda ketika diberikan oleh Allah sakit, Anda sabar kepada Allah, berharap pahala di sisi Allah. Iya. Kalaupun Anda sembuh, alhamdulillah, bersih dari dosa. Kalau Anda meninggal, surga telah menanti Anda jika Anda berharap pahala dan sabar. Kaya akhi azani Allah wa yakum. Ya, seperti di zaman sekarang musibah corona, wabah corona yang merajalela. Kita mohon kepada Allah semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Maka wabah corona seperti ini untuk orang-orang yang beriman rahmat. Rahmat untuk orang yang beriman. Mereka yang orang-orang yang beriman yang terkena penyakit corona ini, insya Allah itu penggugur dosa-dosa dia. Dan kalau ia meninggal dengan wabah corona tersebut, masya Allah, insya Allah kalau ia memang ya tetap sabar berharap pahala kepada Allah, Allah masukkan ia ke dalam surganya. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azani Allah wa yakum. Maka ya akhwat iman, Nabi SAW mengatakan, la yatamanna yanna ahadukumul mauta min dhurrin asabah. Janganlah seseorang dari kalian mengharap-harapkan kematian ya karena musibah yang menimpa dia. Tapi kalau ternyata dia harus mengharapkan kematian juga karena terlalu berat misalnya musibah dunia yang menimpa dia tersebut, dia sudah tidak kuat, maka ucapkan doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika memang hidup itu baik untukku ya Allah. Wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafatu khairan li, apabila wafat itu lebih baik untukku ya Allah. Subhanallah. Lihatlah ya akhi, seorang hamba menyerahkan urusannya semua kepada Allah. Karena dia yakin yang terbaik itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut dirinya. Mungkin dia ingin mati saja, saya mau mati aja udahlah, berat saya tidak sanggup dengan ujian yang ada ini. Ya, bagi dia ini kebaikan mungkin, tapi bisa jadi itu mudarat. Ya, apakah dia sudah yakin amalnya sudah cukup untuk menghadapi kehidupan hari kiamat nanti, alam kubur nanti? Akhwat Islam azan ya Allah wa yakum. Maka ya akhi, ya, siapapun Anda yang diberikan oleh Allah musibah-musibah dunia, entah itu sakit ataupun yang lainnya, sabarlah. Wallahi demi Allah, musibah itu bagi seorang mukmin sekali lagi kebaikan yang Allah inginkan untuk dia. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya yang beriman. Ya, ketika dia di dunia diberikan oleh Allah musibah, itu hakikatnya kafarat dan pengganti azab nanti di dalam api neraka. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdin khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya untuk dia di dunia. Wa idza arada bi 'abdin syarran, tapi kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambi, Allah biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan sanksinya semuanya di hari kiamat.
saudaraku, na'udzubillah. Maka dari itulah husnudzonlah kepada Allah. Yakinlah bahwa tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepada kita. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Qul la yusibana, katakan hai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tuliskan kepada kami. Huwa maulana, Allah lah maula kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaklah ya orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah saja. Naam, kita serahkan urusannya kepada Allah sambil kita berusaha. Tawakal bukan berarti kita tidak punya usaha, akhi. Kita usaha dan berusaha, tapi kalau sudah Allah takdirkan kena, ya kena juga. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita berusaha tawakal, kita sabar, kita mohon kepada Allah kesabaran. Ya, saat ditimpa musibah tersebut, karena pemberian Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesabaran. Rasulullah SAW sabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Nah, kita hidup di dunia butuh kesabaran, akhi. Dan sabar itu adalah matiyah kita, kendaraan kita menuju kehidupan akhirat. Sabar di atas perintah Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, sabar untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, ya, terutama buat saya pribadi yang berbicara, dan buat para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik para ustadz yang sudah membacakan 3 hadis di kesempatan pagi hari ini dalam kitab Mawa'idhur Rasul, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya perihal pembahasan kita. Silakan Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Dan 3 kesempatan pertama kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat, Ustaz. Ya, ada pertanyaan, tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, batas orang yang berduka atas orang yang meninggal adalah 3 hari yang saya dengar. Nah, kalau memang benar, apakah selama 3 hari itu apa yang harus kita lakukan yang sesuai sunnah selama 3 hari itu, Ustaz? Saya belum menemukan riwayat yang sahih ya tentang berduka itu 3 hari. Ya, yang saya tahu bahwa itu riwayat yang tidak sahih. Seorang mukmin ketika ditinggal meninggal, ya, kewajiban dia adalah sabar, berharap pahala di sisi Allah. Suatu ketika anak Rasulullah SAW mengirimkan seseorang agar segera ia datang. Ya. Kenapa? Karena ternyata anaknya itu sedang dalam sakaratul maut. Maka Rasulullah berkata kepada orang yang dikirim tersebut, ya, suruh dia faltasbir wal tahtasib, suruh dia sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun wanita apabila meninggal oleh suaminya, wajib dia beriddah 4 bulan 10 hari. Ya. Kecuali kalau dia dalam keadaan hamil, kata para ulama, maka beriddah sampai dia melahirkan. Nah, di masa iddahnya itu dia tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh ia bertabarruj, ya. Tidak boleh ia keluar rumah kecuali untuk keperluan. Maka seperti ini ada dalil-dalilnya. Adapun kalau seorang wanita meninggal oleh ayahnya misalnya, apakah ia
ya berduka atau apa namanya, ya istilahnya begitu, berduka selama beberapa hari, tidak ada dalil yang sahih dalam masalah ini. Sebagian orang mengatakan katanya memakai pakaian hitam atau yang lainnya, itu semua tidak sahih. Ya, itu semua diada-adakan. Seorang mukmin ketika ditinggal meninggal seseorang, kewajiban dia sabar. Sabar, berharap pahala di sisi Allah. Ya, terlebih kalau ditinggal anak, yang meninggal anak yang belum balik, Masya Allah, ia berusaha untuk sabar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qabada Allahu ya walada 'abdi, qala Allahu li malaikati qabadtum walada 'abdi?" Qalu na'am. Qabadtum thamrata fuadi? Qalu na'am. Apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba, Allah berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya, "Kalian telah mencabut anak hambaku." Kata mereka, "Benar ya Allah, kalian telah mencabut nyawa buah hati hambaku." Iya, kata para malaikat, "Benar ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Famadza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal dunia? Apa kata para malaikat itu? "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Maka Allah berfirman, ya, kepada para malaikat itu, "Ibnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namai ia sebagai rumah pujian. Subhanallah. Sabar, sabar. Semua itu ada hikmahnya. Dan semua kita harus sadar bahwa hari ini dia meninggal, besok mungkin kita akan menyusul. Semua manusia pasti meninggal. Ya. Anda yang selamat dari penyakit corona pun tetap akan mati. Kematian itu bukan hanya sebatas karena penyakit corona, ya. Ya. Maka setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Maka kewajiban kita ketika kita meninggal, ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai, sabar. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta, fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, silahkan kamu cintai orang yang kamu suka, silahkan. Karena sesungguhnya suatu ketika kamu akan berpisah dengan dia. Naam, semua kita pasti akan berpisah. Entah dia yang mendahului kita atau kita yang mendahului dia. Ya, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ya, demikian untuk yang berada di layanan pesan singkat yang mudah-mudahan menyimak dan bermanfaat. Untuk selanjutnya masih kami ajukan di layanan pesan singkat kembali. Ya Ustaz, ketika musim wabah ini masih banyak yang tidak mau mendengar seruan pemerintah dan ulama agar tidak dilakukan sholat berjamaah dan sholat Jumat dengan berdalih karena sholat Jumat dan sholat jamaah adalah hukumnya wajib. Dan juga dalil yang lain, justru dalam kondisi seperti ini kita harus semakin rajin beribadah ke masjid. Dan juga dalil yang lain juga, ini sifatnya bukan wajib tapi hanya seruan saja, jadi tidak wajib untuk diikuti. Dan lain juga, tanpa wabah atau dengan wabah kita tetap akan mati juga. Bahkan yang ikut seruan pemerintah ada yang mengatakan bahwa mereka kelompok murji'ah atau hizbi. Nah, bagaimanakah seharusnya Ustaz sikap seorang muslim, terkhusus di negara sekarang kita ini yang sedang musim wabah? Subhanallah. Mungkin mereka lebih alim dari para ulama. Di Saudi saja para ulama-ulama besar memfatwakan demikian. Ya. Agar tidak dilakukan dalam rangka untuk menghindari mudarat. Orang-orang yang berbicara seperti ini menunjukkan akan kurangnya keilmuan. Hanya sebatas melihat bahwa ini hukumnya wajib tapi tidak melihat kepada sisi yang lain. Melihat dari satu sisi tapi tidak melihat sisi yang lainnya. Ya. Padahal kaidah Islam adalah kaidah yang luar biasa. Para ulama menyebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat.
Ya. Maka dari itu, ya, orang-orang seperti itu tidak perlu kita gubris. Kita hanya sebatas sampaikan saja secara kaidah-kaidahnya, fatwa para ulamanya. Ya. Dan kenapa harus dilakukan demikian? Apa dampak-dampaknya? Sampaikan, selesai. Sampaikan kepada manusia tentang hakikat tawakal. Naam, kita tawakal kepada Allah, betul. Yang namanya kematian itu pasti menimpa kita, betul. Ya. Tapi bukankah Rasulullah SAW ya mengatakan apa? Tidak boleh unta sehat dicampur dengan unta sakit. Dilarang oleh Rasulullah SAW dalam rangka apa? Menghindarkan. Ketika Rasulullah SAW dibaiat, kemudian ada seorang yang terkena penyakit judam, kusta. Mau baiat, maka Rasulullah SAW berkata, ya, aku telah terima baiat dan hendaklah dia duduk saja di rumahnya. Jangan datang. Apakah Rasulullah tidak takut kematian atau takut kematian? Kenapa Rasulullah tidak katakan aja, udah datang sana, yang namanya mati. Ya subhanallah, ini orang yang tidak faham tentang dalil. Ya. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, ucapan-ucapan kebodohan seperti ini tidak perlu kita pikirkan. Itu menunjukkan akan kebodohan dia, hakikatnya dia sedang memperlihatkan kebodohannya, ya, terhadap syariat yang mulia ini. Ya, wallahu a'lam. Nah. Gimana dengan posisi jika mereka yang tidak mau ikuti, Ustadz? Ini ada pertanyaan, tidak mengikuti seruan ulama dan pemerintah, kemudian mereka terkena dan meninggal, apakah dia dalam kondisi berdosa? Iya, jelas. Iya. Kenapa? Karena pertama dia sudah menyelisihi hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan supaya kita, ya, menghindar dan berusaha. Sudah begitu fatwa para ulama sudah jelas. Iya. Dan kewajiban orang-orang awam mengikuti ulama mereka. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Para ulama yang menjadi rujukan kita. Iya. Kalau ulama tidak dia dengar, seruan pemerintah dia tidak dengar, dia akan mendengar siapa lagi? Dia akan mengikuti pendapatnya sendiri. Maka orang seperti ini, ya, jelas dia sudah memaksiati Allah, memaksiati perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mengikuti fatwa para ulama, ya. Dan hadis-hadis Nabi SAW juga menyuruh kita untuk menghindari penyakit. Itu pun juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan satu lagi Ustaz mengenai pertanyaan mengenai wabah ini Ustaz. Banyak slogan-slogan di masa sekarang dengan kalimat kita lawan atau kita perangi wabah ini. Bagaimana dengan perkataan ini? Seolah-olah ini saya kurang serak dengan mengenai perkataan seperti ini Ustaz, satu kalimat seperti ini. Pertama, ya, bahwasanya wabah itu semua dari Allah. Allah yang menurunkan. Yang kedua, ya, kalimat memerangi wabah atau melawan wabah. Kalau maksudnya adalah kita berusaha untuk mencegah, ya, maka tidak apa-apa kita ucapkan dengan mengatakan kita berusaha untuk melawannya dengan takdir Allah juga. Ya, karena tidak ada yang menolak takdir kecuali dengan takdir. Dan di antara takdir Allah adalah usaha. Maka kita, ya, dengan kita ucapkan, kita tolak, ya, berusaha untuk memberantas atau mengatasi penyakit corona ini, misalnya dengan cara begini dan begitu. Dan tawakal kepada Allah. Dan yang perlu ditekankan juga adalah kita harus tahu kenapa wabah ini bisa muncul. Apa sebab utama wabah ini bisa muncul? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, lam tadhhar fahishatun fi qaumin qat. Tidaklah zina tersebar di suatu kaum
kecuali Allah akan turunkan kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya, kata Rasulullah SAW. Tuh lihat, ini corona ini penyakit baru loh, yang sebelumnya belum ada, dan Rasul sudah mengabarkan jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidaklah zina merajalela di suatu kaum, ya, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka penyakit taun atau penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Kita lihat bagaimana perzinahan di zaman ini. Kaum mereka yang mengamalkan perbuatan kaumnya Nabi Lut, yang menyukai sejenis, lihat terang-terangan di mana-mana. Lihat orang-orang yang berzina itu, tempat-tempat perzinahan di mana-mana. Seharusnya kita mengambil ibrah, pelajaran di sini. Tapi ya subhanallah, ya, kita malah menjadikan kambing hitam itu katanya karena dari negara sana, karena negara sini. La wallah. Ya akhi, itu semua akibat maksiat kita. Ya. Wallah ya akhi, musibah dari Allah itu tidak akan bisa dilawan ya dengan apapun. Musibah dari Allah itu hanya bisa dihadapi dengan cara taubat kepada Allah. Ya, sekali lagi, maka dari itu ya, ucapan yang paling bagus kita katakan, kita hadapi ya wabah corona ini dengan kata seperti ini, dengan tawakal, dengan berusaha terus bagaimana supaya wabah corona ini tidak menyebar dan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz, dan demikian untuk termin pertama di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, silakan kami tunggu di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Kila di Tangerang. Iya, silahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu. Ana mau tanya tentang kaitannya dengan virus corona ini. Di salah satu video yang viral di sosmed itu, Ana pernah lihat ada mayat yang mungkin disangka itu adalah korban virus corona, tapi dia tergeletak gitu kan. Kemudian tidak ada satu orang pun yang mencoba membantunya karena ketakutan. Mungkin terindikasi corona sehingga mungkin dalam keadaan meninggal gitu. Nah, Ana mau tanya, kalau menghadapi situasi seperti itu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Dan yang kedua mungkin pengurusan jenazahnya bagaimana Ustaz kalau ada korban yang meninggal oleh karena virus corona? Baik. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat ada orang yang meninggal tergeletak di jalan, jangan dulu kita pastikan itu corona, karena bisa jadi dia penyakit jantung. Ada orang terkadang tiba-tiba jantungan meninggal. Berapa banyak itu seperti itu? Iya. Nah, kalau kita ketakutan bagaimana? Ya kita berusaha untuk memanggil ya para orang-orang yang berwajib, yang punya kewajiban mereka. Mungkin mereka akan datang dengan mobilnya, dengan ininya. Ya, dan betapa bagusnya kalau ternyata banyak kaum muslimin menyediakan misalnya fasilitas untuk hal seperti itu dengan pakaian yang rapi dan yang lainnya, kalau memang keadaannya ketakutan seperti itu. Iya. Yang jelas sesuatu yang belum tentu corona jangan langsung oh ini pasti corona, jangan. Bisa jadi dia meninggal karena jantung. Iya, biasanya kalau orang tiba-tiba meninggal tuh rata-rata karena jantung. Iya. Wallahu a'lam. Yang jelas kita berusaha untuk bantu sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi kita tahu dia seorang muslim, kita berusaha untuk bantu ya semaksimal mungkin.
Apa yang kita bisa lakukan? Ya. Adapun kemudian mengurus jenazahnya, maka kalau ternyata dia memang meninggal karena corona, kita tanya kepada para ahli kesehatan bagaimana, apakah memandikannya maslahat atau tidak. Kalau misal dia khawatirkan timbul mudarat yang besar, ya, jika dimandikan, coba dicari cara, mungkin ada suatu tempat khusus untuk memandikan orang yang kena corona, kemudian setelah dimandikan lalu dibersihkan sebersih-bersihnya, ya, dan tetap berusaha untuk disolatkan, ya, tapi dengan cara dibungkus dan yang lainnya. Setelah itu tempatnya dibersihkan sebersih-bersihnya, ya. Kasihan mereka kalau ternyata qadarullah sudah dikuburkan dan belum disolatkan, kita boleh untuk mensolatkan secara gaib, karena salat gaib itu atas pendapat yang sahih untuk mayat yang belum disolatkan di tempatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu salat gaib untuk Najasyi, karena Najasyi di tempatnya tidak ada yang mensolatkannya, maka Rasulullah pun kemudian salat gaib untuk Najasyi. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, syukuran jazakallahu khair. Dan jawaban tadi juga merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan di layanan pesan singkat, ya. Demikian untuk Bapak yang berada di Tangerang, dan selanjutnya silahkan masih kami berikan kesempatan di layanan yang telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Ahmad. Di mana? Dari Tangerang. Tangerang, silahkan. Iya. Pak Ahmad. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, di pabrik kan menghadapi corona ini kan, kalau sholat jamaah merenggangkan soknya nih Ustaz di pabrik, apakah ini dibolehkan Ustaz? Iya, baik, itu saja ya. Terima kasih banyak. Syekh Abdul Muhsin pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan itu sholatnya tidak sah. Itu dianggap sebagai sholat sendiri-sendiri. Kalau ternyata seperti itu, lebih baik tidak perlu ada sholat berjamaah, masing-masing aja sholat, ya. Tapi kalau misalnya dia yakin tawakal kepada Allah, ya udah, ya sholat berjamaah, ya, dengan cara merapatkan saf-saf mereka. Tapi kalau itu dikhawatirkan juga, ya sudah, sholat sendiri-sendiri saja, itu lebih baik. Allahu a'lam. Nah. Baik, pertanyaan tambahan, Ustaz. Jika di suatu tempat kita pergi karena ada sangat keperluan, ternyata di situ masih ada sholat jamaah, sedangkan kita sudah meyakini himbauan pemerintah dan ulama, apakah kita tetap diwajibkan ikut sholat jamaah atau tetap untuk tidak melakukan? Pada asalnya harus kita ikut sholat berjamaah, karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau dikhawatirkan akan mudarat, ya, karena misalnya takut dikhawatirkan, ya, ada orang kena penyakit corona dan yang lainnya, Allahu a'lam, dalam hal ini kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Allahu a'lam. Ya, nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Ahmad yang berada di Tangerang. Masih kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Papua. Silahkan. Begini Pak Ustadz, beberapa hari yang lalu nenek saya itu meninggal. Nenek saya di Sulawesi, saya di Papua. Semenjak hidupnya itu Pak Ustadz, nenek saya itu berprofesi sebagai dukun, Pak Ustadz, sampai dia meninggal. Saya sudah mencoba menasihatinya juga, itu pun berdua kali sih Pak Ustadz, melalui telepon saja, tapi nenek saya selalu menolak. Sampai dia meninggal, saya tetap tanya kepada saudara saya, nenek saya masih melayani orang untuk berdoa, pokoknya hal-hal yang berdukungan dalam begitu Pak Ustadz. Yang saya jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, saya itu berdoa, mendoakan nenek saya itu seakan-akan percuma begitu Pak Ustadz. Di dalam hati saya, nenek saya ini sudah jelas-jelas dalam Quran syirik tidak diampuni, tapi saya tetap mendoakan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Apakah saya tetap mendoakan atau bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukun, ya, kalau memang ternyata nenek ibu itu memang benar-benar dukun dan bukan sebatas dugaan saja, dalam artian dia memang melakukan perbuatan sihir, ya, dukun itu yang melakukan perbuatan sihir,
Para ulama mengatakan bahwa pelaku sihir, para dukun, maka pelakunya itu adalah kafir, murtad dari agama Islam. Ini berdasarkan ayat. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Baqarah 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir. Allah juga dalam ayat itu Allah mengatakan, ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah Harut dan Marut ini dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian untuk Bani Israel, di mana Harut dan Marut ini diberikan kemampuan untuk bisa mengajarkan sihir, tapi sebagai ujian saja. Dan tidaklah dua malaikat ini mengajarkan sihir sampai keduanya berkata dulu, kami ini ujian buat kamu, maka jangan kamu kafir. Kata-kata kafir ini menunjukkan, yang dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwa dukun, ya, penyihir itu kafir, murtad dari agama Islam. Ya, apalagi ibu sudah menasihatinya, maka ya, kita dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang yang wafat di atas kekafiran. Allah berfirman, wa ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah boleh atau tidaklah layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang yang berbuat syirik gitu, setelah jelas kepada mereka bahwa mereka termasuk penduduk neraka jahanam. Setelah jelas kepada mereka, kepada kita bahwa ia wafat di atas kekafirannya, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan ampunan untuk mereka. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan di layanan telepon, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ini kembali Ustaz ya, mengenai wabah. Ini banyak sekali pertanyaan mungkin yang sangat diperlukan jawabannya. Ya Ustaz, saya seorang kepala keluarga dan satu-satunya tulang punggung bagi keluarga saya. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk keluar rumah. Saya paham akan fatwa ulama dan seruan pemerintah agar jangan keluar rumah. Tapi saya memilih mudarat yang lebih kecil menurut saya, yaitu saya keluar belum tentu saya terkena wabah. Tapi jika saya tidak keluar, maka keluarga saya tidak akan makan. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah benar pendapat saya ini, dan bagaimana solusinya? Iya. Ini keadaannya memang darurat. Kalau antum tidak keluar mencari nafkah menyebabkan tidak makan. Kalau tidak makan berhari-hari meninggal juga. Ini mudarat besar. Maka pada waktu itu, ya, saat itu berlaku padanya kaidah usul fikih, ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Maka silakan keluar, tawakal kepada Allah sambil berusaha. Ya. Minta kepada Allah kekuatan, ya Allah, saya keluar semuanya untuk menjalankan perintah Engkau. Kalau saya tidak mencari nafkah, bagaimana? Dari mana kami akan bisa makan? Makanya, ya, di negeri kita terutama, ketika ada anjuran untuk tinggal di rumah juga tidak ada jaminan bahwa mereka yang tinggal di rumah akan disediakan makanan. Tidak ada jaminan. Sementara banyak rakyat Indonesia ini kalau dia tidak cari nafkah, banyak ya orang-orang miskin sana yang susah, kalau mereka tidak keluar untuk mencari nafkah, dari mana mereka makan? Ya, kalau mereka terus-menerus di rumah tanpa ada mencari makan nafkah, mereka kelaparan. Maka ini darurat namanya. Apa itu darurat? Disebut darurat itu kalau membahayakan salah satu dari 5. Membahayakan agama, atau membahayakan jiwa, atau membahayakan harta, atau membahayakan akal, atau membahayakan keturunan. Nah, ini membahayakan apa? Jiwa kita. Ya. Maka pada waktu itu silahkan Anda keluar. Tawakal kepada Allah. Ya, memang hati antum meyakini bahwasanya saya harus taat pemerintah, saya harus ikuti, tapi masalahnya saya nggak bisa makan kalau saya tidak keluar.
saya cari nafkah, silahkan. Kan ini hukumnya darurat buat Anda. Ya. Walaupun bagi mereka yang orang-orang kaya yang punya kemampuan untuk bisa tidak keluar, ikutilah perintah. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya segeralah angkat wabah ini dari negeri kami, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pula kepada orang-orang yang terkena corona ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran. Memang dengan wabah corona ini terlihatlah hikmah Allah yang agung sekali. Terlihat di situ antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Terlihat di situ antara orang yang takut kepada Allah dan orang yang tidak takut kepada Allah. Terlihat di situ antara orang-orang yang dia tawakalnya kepada selain Allah dengan tawakalnya kepada Allah. Dengan adanya wabah corona ini, akhwal Islam azan ya Allah, kita tidak tahu ada hikmah-hikmah yang sangat besar, hanya Allah yang Maha tahu. Ya, kita tidak tahu apa hikmah di balik yang sesemua ini. Pasti di sana ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan. Ya. Yang jelas kewajiban kita terus mohon kepada Allah, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, terutama banyak bertaubat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka senantiasa sementara mereka terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala